Ini kelengkeng new kristal umur 1 tahun tapi sudah dibuahkan, sudah bisa dibuahkan. Cuma sebetulnya idealnya paling tidak umurnya itu 2 tahun. Ini yang udah aku buka. Manis banget. Ini aku sedang di kebunnya. Di belakang itu lagi proses mau panen. Jadi benar-benar kelengkengnya itu baru dipetik dan dijamin fresh banget. Kita lanjut lihat dulu proses pemanenannya. Ini adalah contoh kelengkeng new kristalnya, tapi ini kondisinya masih kecil, belum layak panen. Tapi coba dilihat, pohonnya ini pendek banget, kondisi buahnya lebat banget. Ini waduh 30 kilo lebih ini kalau sudah siap panen. Ini kecil-kecil, ini masih kecil-kecil. Satu dompol ini bisa 1,5 kilo ini ya. Untuk jenis new kristal memang layak dikebunkan ya. Ini aku coba muter, ini per dompolnya ini sampai di bawah-bawah, sampai turun ini. Nah, sampai melengkung harus diberi penyangga supaya tidak roboh. Ini nggak diberongsong satu-satu, soalnya di atas itu pakai waring, jadi nutup keseluruhan kebun. Itu solusinya kalau misalkan nggak mau berongsong satu-satu. Rata-rata itu pohonnya pendek, nggak tinggi, karena emang sudah dibentuk sejak masih kecil ya. Kita coba dulu guys. Hampir tiap hari ada yang datang ya Pak ke sini? Tiap hari. Kemarin dari Dinas PG Jatiroto, Bapak DM, terus dari kecamatan juga, dari Lumajang, PDAM. Ini aku dalam posisi duduk. Ini tanamannya segini untuk kelengkeng new kristal. Nggak perlu dibikin tinggi, kita konsep dari kecil supaya pohonnya itu pendek, tajuknya ke samping, dan untuk cabang-cabangnya itu supaya kuat juga ya. Ini di belakang ini banyak banget bos, sampai turun semua ini mas. Nah ini sudah matang ya. Iya. Ini meskipun kayak gini ya, ini harus dipotong karena kan lahirnya sama ini kan. Iya. Dengan ini ya. Ini sudah rata-rata kayak gini. Nah ini kan bijinya kecil kan ya kan. Iya, memang bijinya kecil. Umur berapa tahun pohon yang ini Pak? 4 tahun. 4 tahun. 4. Sudah produksi berapa kali? 2 kali. Produksi pertama berapa kilo kira-kira Pak? Kalau iki bisa 1 kintal bah. 1 kintal. Panen pertama. Produksi pertama umur sekitar 2 tahunan berarti ya Mas ya? 3. Umur 3 tahunan, produksi pertama 1 kuintal. Tapi usia 2 tahun kalau mau dibuahkan ya enggak apa-apa. Oke. Bisa. Usia 2 tahun kata masnya bisa dibuahkan. Cuma nanti hasilnya nggak sebanyak di umur 3 tahun. Batangnya juga lebih kokoh.
jarak tanam yang ideal itu 6 meter. Kalau mau 5 juga boleh. Tapi harus di pruning. Harus di pruning ya. Pruning nggak boleh sampai tinggi. Kalau tinggi tuh cara penanganannya sulit. Panennya juga susah, perawatannya juga ribet kalau terlalu tinggi. Waduh, ini berapa ini? Aduh, kapan mau punya kebun sendiri? Ya, nih di sini masih kecil ini, belum layak ini ya untuk dipanen, hanya beberapa aja. Di bawah ini pendek banget, banyak banget ini. Pak, kalau yang ini berapa kilo per kira? Ya ampun, pohon di depan ini perkiraan kalau sudah buahnya betul-betul matang bisa sampai 1 kintal. Di belakangku ini buahnya ini banyak banget ini. Ini juga ke atas, turun lagi ke bawah ada. Mundur dikit, ini banyak juga. Aku lanjut dulu menelusuri kebun. Di bagian sini udah banyak yang panen. Oke, kita samperin lagi. Kita cari yang pendek-pendek pokoknya ya. Ini dia, nemu lagi. Rata-rata pohonnya pendek segini ya. Waduh. Ini aku kalau seharian di sini ini betah ini, nggak perlu makan nasi, kenyang. Makan kelengkeng aja. Lihat masnya panen lagi. Ini umur berapa mas? Ini Iya. sama. Oh, sekitar 4 tahunan juga. Produksinya setahun berapa kali mas? Satu pohon? Satu, yang bagus 1 kali. Yang bagus 1 kali. Tapi sebetulnya bisa dibikin 2. Cuma nanti Ya, ke pohonnya nggak bagus. nggak bagus. Nanti Untuk kan, perkembangan berikutnya. yang bagus 1 kali ya. 10 bulan mungkin lah, nggak sampai 1 tahun ya. Kalau dari berbunga ke masa panen berapa bulan mas? Bunga ke masa panen 4 sampai 5. 4 sampai 5. Kalau normal bisa dipanen. Perlakuan setelah panen gimana mas? Pruning, dipotong. Di pruning, habis itu perlu pupuk kompos nggak mas? Perlu. Satu pohon gini berapa karung biasanya? Pupuk kompos ini 1 karung nggak apa-apa ya. Pupuk kompos Kayak organik lah. organik. Ya, itu ya. Terus untuk pupuk kimia mas? Pupuk kimia NPK 16 sih bagus. Nggak usah banyak-banyak, 2 genggam aja. 2 genggam untuk pohon segede ini. Ya, 2 genggam. Nanti pupuknya tiap bulan atau berapa bulan sekali? 2 atau 1. Oh gitu. Jadi teman-teman, untuk mau pemupukan itu bisa 1 bulan atau 2 bulan sekali ya. Tergantung orangnya masing-masing lah. Ya. Pak, untuk penyiraman di musim kemarau tiap minggu 2 kali, 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Itu sudah standar apa masih kurang pak? Sebetulnya kalau 3 kali cukup. 1 bulan 3 kali. 1 bulan 3 kali. Kita lihat beliau lagi sortir ini ya teman-teman. Gimana tipsnya untuk buat kebun kelengkeng pak? Kalau mau buat kebun, irigasinya dicek Perhatikan, dulu. dicek dulu ya. Kalau irigasinya nggak enak, mending jangan lah. Karena ini kalau sudah proses pembuahan betul-betul butuh air ya pak ya. Ya, harus rutin. Harus rutin. Tetap 3 kali sebulan pak kalau lagi masa pembuahan. Tetap 3 kali. Sebetulnya kalau nggak
musim pembuahan tanpa di siram satu bulan sekali atau 1,5 bulan masih mampu. Tapi kalau misalkan lagi pembuahan, penyiraman telat bisa rontok berarti Pak? Bukan rontok, dia kekurangan nutrisi, nanti buahnya bisa kecil-kecil. Oh, Bisa kering. Oh iya ya, paham. Kering ya kering ya. Terutama air. Pupuknya bagus, kalau kekurangan air nggak bisa. Jadi memang air perlu dipertimbangkan ketika ingin membuat kebun. Prioritas wajib. Kita muter lagi, muter pohonnya ini yang banyak ini. Satu pohon tapi buahnya. Kita lanjut ngobrol dulu sama beliau. Kenapa kok milih untuk pakai satu jaring nutup satu kebun Pak? Kan yang lain pada banyak yang di Brongsong itu. Pakai bungkusnya nih. Iya, daun apa, bungkus bawang. Iya. Nah, kalau skala besar disarankan pakai jaring atas. Masalahnya lebih irit. Lebih irit, hemat waktu juga Pak. Hemat waktu, terus untuk tenaga kerja yang pasang brongsong itu kan lebih banyak nanti akhirnya. Oh gitu ya. Jadi untuk memangkas pembiayaan. Ini cuma berarti ribetnya masang di awal aja ya Pak ya? Di awal. Untuk berikutnya udah tinggal duduk manis. Tuh di atas itu ada yang tertangkap di jaring-jaring. Kalau di sini rawan ada yang nyolong nggak Pak? Kalau masalah itu mesti ada. Mesti ada ya. Jadi untuk teman-teman, kecuali pagar tembok keliling. ya kalau mau aman pagar tembok, tapi biayanya lebih besar. Cuma yang diambil itu berarti nggak ngaruh banyak ya Pak ya? Ya paling ya untuk dimakan aja, bukan untuk dijual. Nah yang nyolong itu biasanya untuk dimakan aja. Jangan sampai yang nyolong itu buat dijual lagi. Habis juga sekebun ini. Teman-teman generasi muda yang pengen berkebun kelengkeng, harus dipilih kelengkeng yang berkualitas, harus tahu jenisnya, perawatannya bagaimana, kira-kira nanti kalau sudah berbuah kualitas buahnya bagaimana. Jangan sampai nanam kelengkeng nggak tahu jenisnya, itu nggak boleh ya, karena nanti kalian bisa kecewa dengan kualitas buahnya. Udah lama-lama nunggu, udah ngiler-ngiler, setelah dimakan bijinya gede ya, dagingnya tipis, bahkan nggak manis. Nah itu nanti betul-betul bikin kecewa.